Semua makhluk memiliki kesadaran alaya, sempurna dan murni, lahir dari dunia, dan sama dengan nirvana. Inilah trik unik dari Ghost Zen Dizun, roda tarian surgawi, yang menutup persepsi dan kesadaran spiritual semua hal di dunia, membuatnya tenggelam ke dalam lautan dosa yang tak berujung, dan hidup dan mati tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Qin Chen seperti orang buangan yang telah dibuang dari kehampaan, dia tidak bisa melihat jalan dan masa depannya. Hati naga sejati, teriak Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, Qi dan Laut Naga yang asli meraung di atasnya, dan naga itu mungkin kewalahan. Naga asli berguling tinggi mungkin bisa menggulung bintang-bintang di langit. Di tengah, ada nafas yang mengerikan dari pemulihan naga asli. Naga sungguhan, makhluk teratas antara langit dan bumi. Keagungan mereka mengejutkan langit dan bumi, dan kekuatan mereka luar biasa. Segera setelah itu, Qin Chen mendesak Void Mirage Brachers, dan segera, kekuatan naga sejati di tubuhnya meroket, membuat pikiran Qin Chen jernih, dan dikelilingi oleh langit Buddha yang mendung. Dia langsung menerobos tempat yang mengerikan ini. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya merasakan daya tarik yang menakjubkan dari reruntuhan. Kekuatan yang kuat itu membuat Qin Chen menembus serangan kesadaran alaya dari Buddha hantu, Buddha Yin Tian Wu Baolun, dan platform roh menjadi jelas. Pada saat ini, Qin Chen berdiri dengan tenang, merasakan misteri hati naga sejati, dan merasakan hembusan nafas laut naga sejati mengalir ke tubuhnya. Saat ini, dengan fisik tirani, dia bisa melahirkan naga sejati. Kekuatan laut yang tak ada habisnya, sebelum diganti, tubuh Qin Chen pasti sulit ditanggung di bawah guncangan aura yang begitu besar, tetapi, di tanah yang hancur ini, setelah menyerap kekuatan emas, Qin Chen saat ini sangat menikmatinya. Perasaan semacam ini, ketika energi naga asli yang melonjak dituangkan ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia tenggelam di lautan, merasakan misteri kekuatan naga asli. Selain itu, karena perisai kesadaran alaya, Qin Chen merasa bahwa di dasar reruntuhan, tidak hanya kekuatan menakutkan yang menarik kekuatan naga asli di tubuhnya, tetapi juga hal-hal lain. Kekuatan mengerikan yang sama, di kedalaman bumi, pasti ada sesuatu yang luar biasa, berasal dari makhluk yang berbeda. Apa sebenarnya itu? Hati Qin Chen ngeri, dan dia hanya merasa itu dalam dan luas, dan tidak bisa dimata-matai. Tentu saja, pada saat ini, Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Energi naga di tubuhnya gelisah dan pecah sepenuhnya. Awalnya, tubuh naga sejatinya adalah jantung pemurnian druid, dikaruniai oleh alam, dan berevolusi, tetapi di reruntuhan tempat persembunyian Dewa Vientian, ia menyerap banyak kekuatan emas, membuat tubuhnya yang asli telah diubah menjadi naga sungguhan. Qin Chen mendesak misteri ras naga sejati, bergegas ke kegelapan tak berujung, dan cakar naga menonjol, cukup untuk menekan bintang dan gunung, langsung merobek ruang tertutup roda harta karun Tianwu, dan meraih Buddha kuno. Apa, orang ini benar-benar menerobos larangan Tianwu Baolun Alayasi? Kata Ghost Chan Earth Zun berubah warna. Dengan gerakan ini, bahkan Master Earth Zun tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Dia akan jatuh ke jurang tak berujung. Tanpa mengetahui masa lalu dan masa depan, panca inderanya menghilang dan dia jatuh ke dalam bak cuci tak berujung. Tanpa diduga, Qin Chen sangat mudah membebaskan diri. Qin Chen tertawa. Meskipun kesadaran alaya dari Buddha Yin telah memenjarakannya sesaat, itu membuat Qin Chen lebih jelas tentang kekuatan naga sejati, dan dia juga lebih jelas merasakan kekuatan di dasar reruntuhan, yang cukup bermanfaat. Qin Chen bergerak. Kali ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sebaliknya, dia menghadapi musuh dengan tubuh naga sejati. Selain itu, penyangga Fatamorgana virtual di tangan kanannya didesaknya untuk membuat aura naga sejati di tubuhnya lebih kuat. Kekuatan perkasa naga sejati dapat dianggap sebagai kekuatan khusus dan dapat diberkati. Tiba-tiba, langit penuh dengan hantu cakar naga, dan hantu cakar naga yang besar bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cakar besar.
Di atas cakar, hukum mengalir dan jalan terjerat, dan tiba-tiba bayangan Buddha yang berevolusi 10.000 cara akan terguncang. Sang Buddha Yin bernyanyi, ribuan lengan menari, megah dan luas, menahan serangan Qin Chen, tetapi Qin Chen mendesak energi naga sejati hingga ekstrim, dan cakar naga itu seperti metode yang tak terbatas. Di bawah cakar ini, semua misteri langit dan bumi terkandung. Dengan mengandalkan kekuatan naga sejati yang menakutkan, Buddha Yin ini langsung hancur dan terbang keluar. Pada saat ini, tidak ada gunanya bagaimana patung hantu tanah Zen dapat mempromosikan Panji 10.000 Buddha Brahma. Buddha Yin terus berjalan keluar dari kehampaan, tetapi terus-menerus dibombardir oleh Qin Chen, dan cakar naga mencuat langsung ke Buddha Yin. Di kekosongan bawah tanah, ada juga aturan cakar naga yang mencengkeram jalan, langsung meremas Buddha Yin. Qin Chen memasuki formasi Yin Buddha ini. Dia sudah bertemu dengan para dewa dan membunuh para dewa, bertemu dengan para Buddha dan membantai para Buddha. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Cakar naga membawa kekuatan naga asli. Kecepatan yang paling tak tertandingi dihancurkan, dan beberapa menggunakan kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan lawan. Pada saat ini, tidak ada gunanya Ghost Zen Earth Sovereign menjadi yang kuat di antara Earth Sovereign. Bahkan jika bendera hartanya dapat memblokir langit dan bumi, itu tidak dapat memblokir Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen seperti naga kuno yang mengamuk. Hantu Zen di Zun hampir menjadi gila. Dia menatap penyangga fatamorgana virtual di lengan naga tangan kanan Qin Chen. Matanya tajam. Dia bisa merasakan bahwa aura naga sejati Qin Chen memancarkan penyembuhan di bawah restu dari gelang itu. Memancarkan nafas yang dalam, jika tidak, kekuatan Qin Chen sendiri tidak akan mampu menahan serangan 10.000 Buddha miliknya. Gui Chan di Zun terdesak, dan dia meraung dengan liar, bendera harta karunnya terbuka, seperti membuka tanah Buddha, tetapi tanah Buddha ini begitu suram sebagai wilayah hantu. Pada saat ini, tanah Buddha yang tak berujung ini ternyata sangat keras sehingga seolah-olah dipanggil, berjalan keluar dari panji harta karun yang dipegang oleh hantu dan tanah meditasi. 10.000 Buddha membentuk formasi, dan langsung menjebak Qin Chen. Tongkat Buddha menembak jatuh pada saat yang sama, seperti 10.000 batang. Pada saat ini, 10.000 tongkat menghancurkan gunung dan sungai dan dunia. Bahkan yang kuat dari 10.000 ras tidak dapat melarikan diri di bawah formasi Buddha Yin yang begitu besar. Di bawah penindasan hantu seperti itu, bahkan yang kuat akan dihancurkan. Hancurkan untukku, kata Qin Chen tertawa terbahak-bahak, dan naga asli naik ke langit. Pada saat ini, tubuh Qin Chen meregang dan langsung berubah menjadi naga setinggi 10.000 kaki, membubung ke langit. Ini adalah naga yang dia sadari. Memindahkan awan dan hujan, pada saat ini, aturan naga Qi yang tak berujung malah menyelimuti wilayah Buddha dari hantu Zen di Zun. Cakar besar seperti gunung yang menjulang tinggi menonjol dari awan dan tiba-tiba menyelimuti wilayah Buddha. Lengan cakar naga Qin Chen meraih dan menangkap ribuan Buddha Yin dan memusnahkan mereka, dan bayangan tongkat yang menakutkan itu juga berubah menjadi hantu yang mencapai langit dan jatuh. Qin Chen melintas di depannya, dan sepotong baju besi skala hitam muncul dalam sekejap. Di bawah nafas naga asli Qin Chen, harta itu meraung dan langsung menjadi sebesar gunung, menghalangi bayangan tongkat besar itu. Terjadi ledakan. Pada saat ini, tongkat raksasa yang dipadatkan oleh bayang-bayang ribuan tongkat bergetar, dan kekuatan dari pukulan itu bergetar erat satu demi satu, mengguncang tubuh Qin Chen. Dan darah di tubuhnya melonjak, bergemuruh dan hampir muntah darah. Harus dikatakan bahwa wilayah Buddha yang diubah oleh ribuan Buddha Yin sangat luas dan tidak terbatas, dan kekuatan Buddha Yin juga mencapai langit. Setelah kekuatan ditumpuk hingga batasnya, hampir tak terkalahkan. Jika Qin Chen tidak memiliki baju besi hitam dan harta pertahanan ini, dan tubuh naga asli tidak terkalahkan, jika dia digantikan oleh Master di Zun biasa, di bawah tongkat ini, dia akan dibombardir secara langsung. Namun, Qin Chen menahannya saat ini. Meskipun tubuhnya bergetar,
darah melonjak di tubuhnya, dan sisik di tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dia tetap memblokirnya. Dan segera setelah itu, serangan energi naga terkuat Qin Chen akhirnya meledak. Cakar tajam yang besar, dengan aura yang tak tertandingi, merobek dalam sekejap. Langit dan bumi hancur, langit yang penuh dengan Buddha Yin langsung meledak pada saat ini, dan 10.000 Buddha dihancurkan, dan Buddha Qianzhang Yin yang menjulang tinggi dan besar juga membuat bunyi gedebuk. Adapun biksu hantu Zen di Zun di belakangnya, dia juga mendengus, dan tertegun, mulutnya melonjak, dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Pada saat kritis, roh hantu melonjak di tubuhnya. Di belakangnya, sebuah lubang hitam berputar muncul, lalu cedera diperbaiki. Qin Chen awalnya bersiap untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejar serta menyerang hantu Zen Earth Zun, tetapi ketika dia melihat ini, sosoknya berhenti tiba-tiba, matanya dingin. Qin Chen sekarang hanya bertarung dengan tubuh naga sungguhan, kartu truf asli belum ditampilkan, seperti baju besi Dewa Haotian, seperti berbagai kekuatan magis, dan aturan waktu. Jika pukulan sebelumnya, dia bisa merusak hantu dan tanah Zen. Qin Chen harus memutuskan bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kartu hall-nya, dia akan membunuh lawan dan mengambil gelang hantu lainnya. Melihat hantu Zen Earth Zun sembuh dari lukanya dalam sekejap, mata Qin Chen tiba-tiba tenggelam. Orang ini layak menjadi penguasa suku Buddha Yin. Kekuatannya jauh melebihi kemampuan Earth Zun biasa, ini tidak mudah. Hati Qin Chen tenggelam, dia sedikit mengernyit. Hantu Zen di Zun menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya suram, seperti hantu. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, begitu Qin Chen dibunuh oleh Bracer teknik rahasia, kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi sekarang tampaknya kekuatan Qin Chen jauh melampaui harapannya. Setelah pertarungan, naga perkasa Qin Chen tidak melemah sama sekali. Keduanya saling memandang, mata mereka redup, dan mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun dalam waktu singkat. Dengan kekuatanku, meski masih ada kartu hall yang belum kumainkan, tempat ini sangat misterius. Jika saya membunuh orang ini, saya akan terluka parah, saya khawatir itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Fikir Gui Chan di Zun berkilat dan pikirannya tumpul. Pada saat ini, di bawah reruntuhan, kekuatan yang membuat orang berdebar-debar dari lubuk jiwa yang terdalam tiba-tiba muncul. Qin Chen dan Ghost Zen di Zun tiba-tiba menundukkan kepala dan melihat ke kedalaman reruntuhan di bawah. Saat berikutnya, keduanya bertepatan satu sama lain, dan tubuh mereka menyapu kehampaan pada saat yang sama, bergegas menuju reruntuhan di bawah. Keduanya kuat, dan mereka membuat keputusan dalam sekejap. Karena mereka tidak yakin untuk menang satu sama lain, lebih baik berhenti sementara dan menunggu sampai mereka bisa bertarung. Prioritas utama adalah menyelidiki sumber dari tempat yang hancur ini. Pikiran Qin Chen melonjak, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan terus turun. Saat Qin Chen turun, aura yang membuat jantungnya berdebar semakin kuat. Qin Chen berkedip, dan setelah beberapa saat, dia sudah mencapai dasar reruntuhan. Ada banyak orang kuat di dasar reruntuhan, jauh di dalam reruntuhan, ada gua yang gelap gulita. Di dalam gua, ada banyak lubang dan lorong yang tak terhitung jumlahnya, dan nafas zaman kuno bertahan. Qin Chen terkejut. Dari gua yang gelap, Qin Chen merasakan aura kacau yang kuat, dan ada jejak waktu di aura ini. Itu pohon kekacauan. Gumam Qin Chen langsung bangun, dan pohon kekacauan baru saja muncul di gua yang gelap ini. Mungkinkah pohon kekacauan baru saja melarikan diri ke sini? Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat banyak orang kuat di tempat kejadian. Dia melihat banyak ahli berdiri dengan padat di sekitar gua. Sebagian besar dari mereka memiliki aura yang dalam, dan mereka semua adalah level penguasa bumi, dan beberapa dari mereka adalah ahli puncak bumi. Aura menyebabkan Qin Chen tiba-tiba berubah warna, seperti lautan luas, memberi Qin Chen kejutan yang kuat. Beberapa orang juga melihat identitas Qin Chen, dan bersama dengan Qin Chen akan jatuh, ada Ghost Zen Earth Zun.
hantu suku Budayin. Di kejauhan, di sudut gelap, Molly, Qian Demon Lord dan lainnya yang datang ke sini pertama kali melihat pemandangan ini, mata mereka berkilat. Ada juga Bond Venerable. Benar saja, begitu Qin Chen muncul, Bond Dizun langsung menghalangi jalan Qin Chen. Di samping Bond Dizun, ada 3 praktisi kuat. Salah satu dari 3 yang mulia bumi memegang perisai besar, yang satu memegang pedang ganda di tangannya, dan yang lainnya memegang tali panjang di lengannya. 3 yang mulia bumi dikelilingi oleh cincin dewa, total 8 cincin dewa. Ada 3 dewa dari klan Mi, 3 orang bijak bumi di depan mereka adalah penguasa klan Mi. Klan Mi hanyalah klan kecil, tetapi reputasi klan Mi sangat keras, karena ketiga orang bijak ini semuanya adalah orang bijak bumi. Oleh karena itu, yang mulia biasa tidak berani memprovokasi mereka.